Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan dengan saya sendiri yaitu Mega Puspitasari dengan NPM 2141163. Kemudian ada rekan-rekan saya yaitu Bernia Merani dengan NPM 2141161. Kemudian ada Fani Sari Puspita dengan NPM 2141143. Kemudian ada Rafina Puspita dengan NPM 2141128 dan yang terakhir ada Bagus Pangestu dengan NPM 2141042. Baik, pada video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang faktor yang mempengaruhi bentuk hierarki dalam desain organisasi. Sebagaimana video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah desain organisasi dengan dosen pengampu Miss Larasati Ahluwalia SMSC. Langsung saja, pada saat ini saya sendiri yang akan menjelaskan yaitu tentang definisi hierarki organisasi. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan hierarki organisasi? Hierarki organisasi adalah urutan anggota berdasarkan wewenang mengacu pada peringkat dari karyawan tingkat pemula hingga manajer senior ataupun eksekutif. Hierarki organisasi biasanya terdiri dari berbagai tingkatan dan anggota dengan otoritas lebih besar menduduki posisi lebih tinggi. Hampir setiap organisasi terdapat hierarki yang mendefinisikan peran dan wewenang kerja. Hierarki organisasi dapat mempengaruhi komunikasi, produktivitas, dan keberhasilan proyek dengan mempelajari hierarki organisasi. Hal ini pun dapat memperoleh wawasan tentang struktur organisasi dan mengembangkan ide untuk perubahan struktur kapanpun diperlukan. Kemudian pada slide selanjutnya yaitu contoh anggota hierarki pada organisasi. Selain karyawan, hierarki ini juga ada Chief Executive Officer atau CEO. Yang dimaksud adalah eksekutif puncak dalam sebuah organisasi yang membimbing dan mengarahkan organisasi untuk memastikan pertumbuhan, profitabilitas, dan perkembangan. Kemudian ada Chief Operating Officer atau CEO, biasanya merupakan eksekutif tertinggi kedua yang mengkoordinasikan aktivitas untuk memastikan organisasi beroperasi secara eksekutif dan tetap produktif. Kemudian ada Chief Financial Officer atau CFO. Biasanya CFO ini mengkoordinasikan semua aktivitas keuangan dalam suatu organisasi dan dapat merekomendasikan peluang keuangan, misalnya seperti investasi. Kemudian ada direktur. Direktur ini biasanya mengawasi departemen dan memastikan manajer departemen seperti manajer keuangan, penjualan, dan pemasaran. Biasanya hal ini menerapkan kebijakan terbaik untuk memastikan produktivitas. Kemudian ada departemen manajer atau disebut juga dengan manajer departemen, biasanya mengawasi aktivitas sehari-hari suatu organisasi dan melatih karyawan yang bekerja di departemen tersebut, atau biasa disebut dengan departemen supervisor, pengawas. Kemudian ada pengawas departemen. Pengawas departemen ini dapat membantu manajer departemen dalam mengkoordinasikan aktivitas sehari-hari dengan mengawasi sekelompok karyawan dalam departemen. Kemudian pada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Bernia Merani. Di sini saya akan membahas tentang manfaat hierarki bagi organisasi. Mendapatkan struktur kepemimpinan untuk pertumbuhan dan keberhasilan proyek. Hierarki memberikan kepemimpinan di setiap tingkat pekerjaan. Bagi pemimpin organisasi, fokus pada tujuan dan misi organisasi akan membantu. Demikian pula, hal ini memastikan akuntabilitas proyek di antara anggota organisasi. Misalnya, Anda bekerja di perusahaan telekomunikasi. Memiliki hierarki akan membantu para pemimpin perusahaan memperluas operasi mereka, sementara manajer atau penyedia menangani operasi sehari-hari. Dengan cara ini, para pemimpin perusahaan dapat menentukan siapa yang bertanggung jawab atas keberhasilan atau perubahan proyek. Yang kedua ada menyediakan jalur karir bagi anggota organisasi. Hierarki juga dapat menguraikan jalur karir yang harus diikuti oleh satu organisasi. Memiliki struktur yang menunjukkan posisi eksekutif, manajerial, dan supervisor. Dapat membantu Anda mengevaluasi tujuan karir Anda dan langkah apa yang harus diambil untuk mencapai tingkat
hierarki yang Anda inginkan. Misalnya hierarki anggota. Organisasi nirlaba dapat memberitahu karyawan tingkat pemula bahwa mereka perlu mendapatkan pengalaman pengawasan atau manajerial sebelum menjadi eksekutif. Para eksekutif dan manajer juga menggunakan untuk memotivasi karyawan yang menunjukkan potensi manajerial dan pengawasan untuk bekerja pada tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Dan yang ketiga ada membantu komunikasi. Hierarki membantu membangun komunikasi yang efisien dalam perusahaan, terutama sering dengan bertambahnya ukuran organisasi. Misalnya memiliki hierarki dapat membantu menyebarkan informasi yang eksekutif hingga karyawan tingkat pemula. Dengan cara ini, para eksekutif dapat menyampaikan pesan, kebijakan, atau ide tanpa menghubungi seluruh karyawan. Demikian pula hierarki memastikan karyawan tingkat pemula dapat mengungkapkan kekhawatiran atau ide mereka tanpa harus menemui semua manajer atau eksekutif jika mereka melaporkan kepada seorang pemimpin. Selanjutnya ada membantu karyawan memahami struktur organisasi. Hierarki yang terdefinisi dengan baik juga membantu karyawan memahami organisasi yang lebih baik. Misalnya, mengetahui hierarki dapat membantu mereka mengidentifikasi siapa yang harus dihubungi untuk menjadwalkan pertemuan penyesuaian konflik, mengetahui lebih lanjut tentang promosi, atau mendiskusikan ide bisnis. Hal ini juga dapat membantu karyawan mengetahui dari siapa mereka harus menerima bimbingan dalam suatu organisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis hierarki dalam suatu organisasi. Jenis hierarki organisasi yang umum untuk menentukan opsi terbaik bagi suatu perusahaan adalah: yang pertama, hierarki tradisional. Hierarki organisasi tradisional memiliki individu di puncak struktur perusahaan. Di perusahaan, hierarki ini dimulai dari CEO, diikuti oleh yang lainnya. Dengan hierarki ini, komunikasi biasanya terjadi antara tingkat pekerjaan di atas dan di bawah posisi. Hierarki ini dapat membantu memahami tujuan dalam suatu organisasi dan berkontribusi terhadap keberhasilannya. Kemudian, hierarki fungsional. Hierarki fungsional berfokus pada peran kerja dalam organisasi yang dikelompokkan berdasarkan fungsi karyawan. Setiap departemen memiliki direktur dan manajernya yang melaporkan kepada eksekusi yang sama. Hierarki fungsional dapat memiliki jumlah posisi manajemen dan kepemimpinan yang berbeda-beda, bergantung pada ukuran perusahaan. Kemudian, hierarki divisi. Hierarki divisi adalah struktur yang melibatkan pengelompokan organisasi berdasarkan lokasi geografis, produk, atau pasar sasaran. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin memiliki divisi produk yang dirancang untuk anak-anak dan satu divisi untuk remaja. Dengan hierarki ini, setiap divisi memiliki struktur pelaporan serta departemen dan sumber daya yang unik. Kemudian, hierarki horizontal. Hierarki horizontal memiliki sedikit tingkat manajemen menengah antara karyawan dan eksekutif. Ini adalah sistem yang biasanya digunakan untuk para eksekutif untuk memulai sebuah organisasi. Dengan hierarki ini, manajer dan supervisor memiliki lebih banyak tanggung jawab karena semakin banyak karyawan yang melapor kepada mereka. Kemudian, hierarki horizontal membantu memberikan dampak lebih besar pada perusahaan. Ini juga membantu mengekspresikan ide-ide dengan orang lain, mengembangkan keterampilan, dan mendapatkan lebih banyak pengalaman dengan mengambil tanggung jawab tambahan kapanpun diperlukan. Selanjutnya, hierarki berbasis tim. Hierarki berbasis tim adalah hal umum dalam organisasi yang mengelompokkan karyawan dengan berbagai spesialisasi dan latar belakang. Alih-alih untuk memiliki bagian seperti departemen, penjualan, atau sumber daya manusia, organisasi beroperasi dalam tim. Hierarki berbasis tim dapat meningkatkan komunikasi antara karyawan yang seharusnya terjadi antara departemen. Ini juga berguna untuk berpikir kreatif tentang ide-ide atau menangani proyek-proyek khusus. Kemudian, hierarki matriks. Hierarki matriks umum terjadi dalam organisasi tempat karyawan dari departemen mengerjakan suatu proyek. Dengan hierarki matriks dapat melaporkan ke lebih dari satu penyedia atau pemimpin. Kemudian, hierarki jaringan. Hierarki jaringan adalah struktur di mana suatu organisasi memiliki karyawan internal dan eksternal. Karyawan eksternal bekerja untuk suatu organisasi, tetapi tidak secara formal masuk dalam daftar gaji. Tidak seperti karyawan internal, karyawan perusahaan mungkin bekerja di lokasi yang berbeda, dan pemimpin dapat melakukan
outsourcing peran kepada karyawan eksternal seperti pekerja lepas dan konsultasi. Itu yang dapat saya sampaikan mengenai jenis-jenis hierarki. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hierarki. Yang pertama, horizontal diferensiasi adalah sebuah organisasi yang dibagi menjadi subunit memiliki hierarki yang berbeda, bukan hanya satu, sehingga setiap fungsi tahu divisi memiliki hierarki sendiri. Diferensiasi horizontal adalah cara utama organisasi mempertahankan kontrol atas karyawan tanpa meningkatkan jumlah tingkat hierarki. Selanjutnya, sentralisasi. Dengan desentralisasi, supervisi manajerial kurang langsung diperlukan. Kemudian, otoritas didelegasikan ke tingkat yang lebih rendah. Desentralisasi tidak menghilangkan butuh untuk tingkat hierarkis banyak yang besar, organisasi yang kompleks, sehingga struktur yang relatif tinggi untuk menjadi lebih fleksibel. Selanjutnya, standarisasi adalah dengan mengurangi kebutuhan untuk tingkat manajemen karena aturan menggantikan pengawasan langsung, sehingga mendapatkan kontrol atas karyawan dengan membuat perilaku dan tindakan mereka lebih dapat diprediksi. Di sini saya akan menjelaskan faktor mempengaruhi bentuk hierarki dalam desain organisasi. Faktor yang membentuk hierarki: diferensi horizontal, sentralisasi, standarisasi, dan organisasi informal. Keputusan-keputusan desain dapat memastikan bahwa hierarki tetap data sehingga organisasi dapat mengontrol kegiatan. Diferensiasi horizontal mengontrol karyawan ketika sebuah organisasi tidak dapat meningkatkan hierarkinya. Diferensiasi horizontal terus flat hierarki sebagai fungsi masing-masing memiliki hierarki sendiri. Desentralisasi otoritas meningkatkan komunikasi dan koordinasi karena pengawasan tidak langsung mempengaruhi ukuran hierarki. Standarisasi mengurangi pengawasan langsung karena mengikuti aturan prosedur standar atau SOP, dan norma-norma organisasi formal dapat meningkatkan kontrol. Baik, itu tadi materi yang sudah kami sampaikan tentang faktor yang mempengaruhi bentuk hierarki dalam desain organisasi. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.